Komisi DPRD Kota Surabaya gelar rapat dengar pendapat tentang persiapan puskesmas dan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Surabaya, bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Bakesbangpol Pemerintah Kota Surabaya. Rapat digelar di ruang rapat Komisi DPRD Kota Surabaya dan dipimpin Ketua Komisi D. Husnul Khotimah. Mungkin yang pertama-tama menambahkan dari yang sudah sempat disampaikan oleh Bapak Amam, jumlah nakes yang diterjunkan baik untuk kemudian mobile maupun yang untuk puskesmas 24 jam. Nah, terkait dengan yang nakes yang mobile ini, saya kira ini yang kemudian tergolong baru ya Bu Nani ya. Kalau puskesmas 24 jam ini kan memang di beberapa wilayah kemarin juga sudah 24 jam. Hanya saja karena ini momennya pesta demokrasi ini banyak perhatian tercurah dan tenaga manusia yang diterjunkan di sana pun juga luar biasa dengan kondisi yang memang semuanya harus siaga. Artinya nakes siaga ini karena juga kondisi tim yang ada di TPS masing-masing itu juga ya siaga ya, mulai pencoblosan sampai kemudian penghitungan suara dan lain sebagainya, dan ini kemudian diantisipasi dikhawatirkan ada kelelahan dan lain sebagainya. Nah, tadi menyambung yang pertama, kalau tadi disampaikan jumlah nakes yang terjunkan mungkin akan berbeda dalam tiap-tiap puskesmas, mungkin beda-beda gitu ya, tapi mungkin sebagai gambaran lah, paling tidak kami itu biasanya masing-masing relawan partai itu ada juga yang mobile sebenarnya, biasanya umumnya seperti itu. Kemudian ketika terjadi kondisi yang kemudian tidak diinginkan, ada yang membutuhkan bantuan kesehatan. Nah, ini nanti alurnya akan seperti apa? Satu, menghubungi kemana? Kedua, kalau misalkan secara kebetulan pas ya ada nakes yang mobile ini, kemudian ditanganinya seperti apa? Hotline ini berbeda sama 112, dan hotline ini sudah kita infokan ke kecamatan, kemudian ke KPU juga. Nanti akan kita share juga hotline di masing-masing puskesmas ini ada. Kemudian untuk alur pelayanan juga semua sudah kita infokan juga ke KPU, sudah kita koordinasikan dan kita sampaikan ke KPU. Jadi nanti kita share juga tentang alur pelayanan sama hotline ini. Awalnya adalah puskesmas begitu menerima kejadian gawat daruratan medis dari petugas penyelenggara pemilu, puskesmas akan melakukan penanganan awal kegawat daruratan kepada petugas penyelenggara pemilu yang mengalami kondisi darurat medis. Apabila penanganan di tempat, kejadian di tempat, nanti bisa kita langsung datang ke lokasi. Kemudian kalau misalkan pasien akan mendapatkan penanganan, kemudian selesai, kemudian nanti pada saat membutuhkan rujukan, kita akan rujuk ke vaskes tingkat pertama atau puskesmas rawat inap yang terdekat atau ke rumah sakit. Jadi langsung kita bawa ke, apabila membutuhkan rujukan, kita akan melakukan rujukan. Itu Bu. Jadi ini berdasarkan kasus yang ringan maupun kasus yang sedang ataupun berat. Jadi mobilnya itu menunggu ada keluhan ya? Bukan. Jadi bukan mobile gini Bu. Jadi teman-teman kan siaga 24 jam di puskesmas ya. Kemudian mobilenya itu teman-teman bersama dengan kecamatan, bersama dengan tim korporin. Ya, Babinsa dan sebagainya, ya itu melakukan keliling, itu bersama-sama tim medis ikut di situ. Itu mobilnya itu. Karena kalau kita melakukan mobil untuk muter di lokasi TPS ini nggak akan mungkin, karena tenaga kita juga terbatas. Jadi kita stay di 24 jam di puskesmas sambil hotline 24 jam. Tenaga kesehatan juga ikut mobile, jadi dia tidak standby. Iya, tidak standby di TPS. Kalau misalkan kita siagakan di masing-masing TPS, nggak sebanding dengan jumlah TPS dengan tenaga kita. Jadi kalau misalkan di puskesmas itu menampung 4 kelurahan, jadi ya ada 4 tim di situ, tim medis yang kita siagakan untuk ikut mobile.
Jadi bukan per puskesmas satu yang turun, satu tim, bukan, sesuai dengan jumlah kelurahan. Dalam rangka penanganan kesehatan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024, dan terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kami akan segera koordinasi kembali dengan Dinkes, dengan BPBD dan seluruh elemen yang berkaitan dengan penanganan kesehatan ini. Masukan yang kami catat adalah yang pertama dari Bu Herlina, bagaimana bisa mensinkronkan antara hotline dengan 112. Kemudian tim mobile itu tadi yang disampaikan Pak Badrul dan Bu Herlina bahwa sebisa mungkin timnya tidak hanya satu, dan itu bisa menampung beberapa TPS terdekat. Kemudian dari Bu Ketua, mau hotline-nya nomor berapapun yang penting bisa dihubungi. Sehingga mungkin nanti mohon izin Bu Nani dan ibu-ibu dari Dinas Kesehatan, nomor hotline yang sudah tercantum ini coba disimulasikan berapa waktu respon time-nya gitu, sehingga nanti yang menghubungi itu bisa cepat tertangani. Mungkin itu. Kemudian yang dapat kami sampaikan bahwa layanan di 112 dengan TGC-nya sudah tetap beroperasi selama penyelenggaraan pemilu. Artinya meskipun ada hotline ini, kemudian telepon di 112 juga masih bisa. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Usai rapat dengar pendapat tersebut, media Lensa Parlemen menemui Kepala Dinas Kesehatan, Nani Sukristina, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kota Surabaya, Maria Teresia Ekawati Rahayu mengatakan, sesuai dengan amanat dari undang-undang bahwa tugas pemerintah daerah itu adalah memfasilitasi penyelenggaraan pemilu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah Kota Surabaya bersama-sama dengan KPU, Bawaslu, dan seluruh unsur Forkompimda Kota Surabaya berupaya untuk dapat menyelenggarakan pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya adalah kesiapan dari tim medis yang ada di Kota Surabaya. Intervensi ini melalui Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan tadi sudah menyampaikan bahwa akan disiagakan puskesmas 24 jam di seluruh Kota Surabaya, termasuk tim medis yang online. Nah, itu gambarannya terkait dengan fasilitasi pemerintah Kota Surabaya terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Secara teknis mungkin nanti akan dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Ada masukan-masukan dari Dewan tadi Bu terkait hal ini? Masukan dari Dewan tentunya ini akan kami perhatikan dan akan kami koordinasikan lebih lanjut terkait dengan sinkronisasi antara hotline Dinas Kesehatan dengan 112, kemudian respon time dari hotline, kemudian juga termasuk dengan antisipasi tim mobile dalam rangka untuk mengantisipasi kondisi-kondisi KPPS selaku penyelenggara pemilu di TPS-TPS itu pada jam-jam rawan. Tentunya jam rawan ini biasanya dimulai pada saat penghitungan suara yang dimulai setelah TPS atau pemungutan suara selesai waktunya setelah jam 1. Dengan Komisi D tadi bahwa kita menyampaikan bahwa puskesmas nanti kita akan ready seperti yang disampaikan lalu-lalu. Kita juga sudah sosialisasikan puskesmas akan siaga 24 jam. Di samping itu juga kita ada tim yang mobile bersama dengan tim dari kecamatan, kelurahan, Babinsa dan lain-lain untuk keliling ke masing-masing TPS. Kita akan siagakan. Kemudian kita juga ada hotline yang 24 jam sehingga teman-teman dari KPPS dan tim yang di bawah itu segera bisa menghubungi apabila ada kejadian, bisa langsung menghubungi hotline kami sehingga bisa misalnya ada daruratan medis bisa tertangani. Disampaikan oleh Bu Yayu, kita punya hotline sendiri kan. Jadi harapannya dengan hotline-nya bukan satu untuk semuanya, tapi masing-masing puskesmas kami punya hotline sendiri-sendiri dengan harapan itu bisa mempercepat memudahkan. Jadi nggak lama koneknya gitu ya. Kemudian kalau usulan tadi terkoneksi dengan 112 seperti yang disampaikan oleh Bu Yayu tadi akan kita koordinasikan lebih lanjut dengan tim dari BPBD dan Sisiro. Per masing-masing kelurahan nanti ada satu tim yang
ikut bareng-bareng untuk keliling mobile tempat-tempat TPS. Jumlah nakesnya berapa yang disediakan? Satu tim itu ada nakes, ada dokter sama perawat atau dengan bidan, nanti menyesuaikan timnya. Sementara itu, Ketua Komisi D Husnul Khotimah menjelaskan, hasil rapat tersebut bersama dinas terkait tentang pelaksanaan pemilu 2024, terutama nakes, hotline dan alurnya. Selesai melaksanakan rapor dengan Bakesbam dan juga dinas terkait persiapan pelaksanaan pemilu di tanggal 14 Februari. Tentu kemudian rakor ini dimaksudkan untuk memastikan persiapan-persiapan itu telah disiapkan betul ya, terutama nakes dan kemudian hotline dan kemudian alurnya bagaimana ketika kemudian petugas penyelenggara itu mengalami kegawat daruratan kan begitu. Ini kan penyelenggara kan ada KPPS, ada BPS dan sebagainya. Dan kemudian kami juga memastikan apakah juga pada beliau ini juga disiapkan suplemen ya vitamin karena ini kan kerjanya mulai pagi sampai malam dan berikut juga kita lihat akhir-akhir ini cuaca itu juga cukup berubah-ubah ya sore hari gitu kan. Hujan dan sebagainya. Yang pertama, kemudian yang kedua tadi juga sudah disampaikan terkait alurnya, bagaimana kemudian upaya layanan kesehatan jika ditemukan kegawat daruratan di terkait petugas tersebut gitu ya. Cuman kami juga memberikan catatan. Yang pertama adalah memastikan bahwa hotline itu bisa diakses sebagaimana saat COVID ya. Pada saat itu kan nomor hotline-nya cuma satu, sehingga kemudian prodi ini kayaknya ada per wilayah, jadi ada Surabaya Timur, Surabaya Utara, dan Surabaya Barat itu juga masing-masing juga sudah ada nakes yang telah disiapkan. Kemudian respon time ya, respon time itu ketika kemudian ada itu berapa lama, tadi disampaikan sekitar 7 menit gitu ya dari itu. Nah, sisi yang lain juga bagi kita ada juga tadi masukan ya untuk kemudian hotline center saat ini ya 112 itu juga bisa dikombinkan gitu. Tapi menurut saya hotline apapun, nomor apapun itu yang penting itu bisa diakses secara cepat. Karena kita tahu juga mengakses 112 itu juga butuh effort ya, tidak langsung direct gitu ya. Ini juga semuanya masukan-masukan dan catatan dari komisi telah kita sampaikan. Dan tentunya kita berharap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di hari Rabu berlaksana dengan baik. Kami berharap karena memang perhitungan penyelenggara ini melaksanakan tugasnya itu mulai pagi dan penghitungan itu dimulai pukul 2 siang. Nah ini kan sampai malam gitu ya, bahkan bisa sampai berhari-hari gitu ya, dimana masih ada yang belum terselesaikan. Nah yang kedua selanjutnya adalah memastikan yang namanya begini, apakah hotline itu hanya untuk tanggal 14 Februari? Bagaimana kalau kemudian masih ada TPS yang lebih dari tanggal 14 Februari itu belum menyelesaikan? Nah itu mereka sudah memastikan sebagaimana SE dari Kemenkes tadi. Jadi kalau mobile itu hanya di tanggal 14, tapi kalau hotline sampai di tanggal 24 Februari. Husnul Khotimah berharap, alur pelayanan kesehatan pada waktu pelaksanaan pemilu 2024, tanggal 14 Februari dan juga hotline segera disosialisasikan, sehingga di lapangan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan ketika butuh bantuan kesehatan. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.